Dawuh kang sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon. Salam kebajikan, salam rahayu sagung rumadi, sampurasun, wilujeng sumping. Siapakah Ratu Adil yang dinanti-nanti? Ratu Adil bukanlah seorang pemimpin, tetapi Ratu Adil adalah orang yang mempersiapkan dan membuka jalan bagi ksatria yang akan memimpin negeri ini. Ratu Adil adalah ratu bagi para makhluk gaib di jagat semesta. Ratu Adillah yang membuka perubahan bagi negeri ini. Perubahan dimulai dari perubahan pada dunia roh, dunia gaib. Prosesi dilakukan dengan mengubah roh-roh angkara murka dan roh jahat yang berwarna hitam dan diwakili oleh para demit ireng dan sejenisnya. Dari dunia bekasakan diwakili oleh bekasakan yang berwarna hitam dengan bentuk seperti rambut gimbal. Prosesi berikutnya adalah mengurangi para drubikso. Drubikso adalah makhluk yang membuat negeri ini senantiasa terpecah belah dan mudah diadu domba. Karena memang demikian, watak drubikso yang suka sekali memancing di air keruh, menjaga semuanya tetap seimbang. Sedikit demi sedikit, melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Peperangan batin, laku prihatan, dan dengan jeli setiti ngati-ngati akhirnya terbukalah tabir penutup perjalanan negeri ini. Ketika dunia gaib, dunia batin yang melingkupi negeri ini sudah terkuak dan ditandai dengan kembalinya para demit ireng ke negeri asalnya. Dengan memporak-porandanya, para bekasakan dan akhirnya sebagian besar telah pergi dari negeri ini. Bekasakan yang tumpuk undung, ireng tunteng, bulak-bulak memenuhi jagat Nusantara telah pergi ke negeri-negeri lain. Dimensi bekasakan berada pada dimensi yang sama dengan manusia. Persamaan dimensi membuat mereka harus pergi dari negeri ini. Tidak ada pilihan lain buat mereka daripada hancur lebur, tidak selamat terkena pukulan gaib sang Ratu Adil. Ratu mempunyai bandul kencana yang mampu membuat keseimbangan di semua bagian kehidupan. Menimbang dengan adil, memandang dengan jernih setiap persoalan, bisa melihat pada proporsinya, objektif tanpa memihak satu dengan yang lainnya. Bandul kencana yang mampu memukul habis angkara murka, membasmi roh-roh kejahatan. Kotak hitam dan permadani hitam adalah piranti seleksi manusia, sama dengan yang dimiliki Romo. Alat-alat ini mampu melihat sisi manusia secara utuh lahir dan batin. Sehingga Ratu Adil bisa membedakan dengan jelas mono yang berintegritas dan mono yang penjilat. Berikutnya adalah cakra manggilingan. Cakra manggilingan yang disimbolisasi dengan tubuh Monas. Sebenarnya cakra manggilingan di dunia gaib adalah alat yang selalu berputar. Demikian juga Panembahan Senopati juga memiliki alat yang sama. Yang membedakan cakra manggilingan Romo adalah pada ujungnya berwarna kuning kemerah-merahan dengan sinar keemasan. Perlambang kekuatan api, simbol dari keperkasaan para lelaki. Sedangkan Romo Panembahan Senopati menggunakan cakra manggilingan dengan batu langitan berwarna biru langit.
Sedang simbolnya adalah kubah masjid dengan lubang angin yang selalu berputar seperti yang tampak di negeri Arab Saudi. Warna biru langit atau biru laut adalah simbol air dan udara. Simbol penguasaan lautan dengan ditandai takluknya Gusti Ratu Kidul kepada Romo Panembahan Senopati. Cakra manggilingan yang ketiga dimiliki oleh Gusti Ratu Tribhuwana Tunggadewi dengan simbol cahaya berwarna putih, melambangkan kesucian, kelembutan dan kebeningan hati. Cakra manggilingan adalah simbol mesin perubahan jagat atau negeri. Ratu Adil adalah manusia yang mampu melihat ke segala arah. Melihat jauh ke depan, kemono arah perjalanan bangsa ini. Maka dalam niatnya negeri ini dibawa dalam laju perubahan. Perubahan dari negeri koruptor dan sedang berjalan ke arah anti korupsi. Dari negeri dengan dominasi produk barat dirubah kembali ke produk lokal. Negeri mulai ditata dengan tatanan kembali segala yang berbau tradisional, kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa. Ratu Adil juga mampu melihat ke belakang secara utuh. Kemampuannya berkomunikasi dengan para leluhur dan pendiri negara-negara besar di Nusantara ini membuat Ratu Adil mampu memahami bahasa dan makna filosofi yang terkandung di dalam simbol-simbol lambang negara ini. Simbol bendera merah putih dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Makna sejahtera lahir dan batin, simbol-simbol gaib dalam setiap peristiwa. Ratu Adil mampu menguasai semua energi yang terkandung di dalam 4 unsur alam, yaitu air, api, tanah, dan udara. Kemampuan yang jarang dimiliki adalah kemampuan energi cahaya. Maka bersiaplah negeri ini memasuki masa cahaya, menjadikan negeri ini negeri cahaya. Negeri yang akan bersinar bagai mercusuar yang akan menjadi kiblat tatatan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Negeri gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Ratu Adil hanya kata ratu yang bisa menunjuk kepada seseorang bahwa pemegang jabatan ini adalah yang sudah genep dan jangkep, yang sudah mengalami proses laku lahir dan batin. Kemampuan intelektualitas nyoto dan kemampuan oleh spiritual. Penggabungan keduanya mampu membuka simpul-simpul antara dunia gaib dan dunia nyata yang bisa membuka jalan bagi sebagian besar masalah negeri ini. Jika Ratu Adil menghendaki bisa mengangkat seorang pemimpin secara spiritual, memenangkan pilkada, bahkan pilpres. Ratu Adil dengan segenap kemampuannya tetap diam dan tersembunyi di lorong negeri. Menjadi pemangku dan damparing jagat Nusantara. Senantiasa belajar dan berdoa untuk kebesaran bangsa. Dalam diam dan selalu tetap bekerja secara batin, senantiasa mengikuti proses negeri yang sedang ditata, diwolak-walik untuk sebuah kebangkitan bangsa. Ibarat matahari saat ini negeri ini sedang fajar, persiapan memasuki subuh, bersiap untuk memendarkan cahaya remang-remang. Ikut dalam proses politik tetapi tetap tersembunyi, hingga nanti tiba saatnya menjadi pamomong agung, mendampingi calon pemimpin negeri. Arsitek dan desainer negeri yang sesungguhnya. Salam kebajikan, salam rahayu Sagung Rumadi, Sampurasun, Wilujeng Sumping. Awuh kang sinapta
sabda balon naya kenggong ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara